Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, TBDok, perkenalkan nama saya Nur Jurana dengan NIM C01241038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan otot jantung skeletal dan polos. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai letak dari otot jantung sendiri itu. Saya akan menjelaskan dari media HP Kak, TB. Pertama itu otot jantungnya itu terdapat di dinding jantung. Nah, kalau jumlah intinya itu biasanya kalau otot jantung itu biasanya umumnya memiliki satu inti per sel. Meskipun beberapa sel mungkin memiliki 2 inti, tapi pada umumnya biasanya itu otot jantung memiliki satu inti pada per selnya. Selanjutnya itu ada skelet atau rangka. Biasanya itu letaknya itu terhubung pada tulang dan bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Nah, kalau jumlah intinya itu multinukleus atau banyak inti di tepi sel di sini. Di tepi sel biasanya itu terdapat banyak inti kalau otot skelet atau otot rangka. Selanjutnya itu ada otot polos. Nah, kalau di otot polos ini letaknya itu ditemukan di dinding-dinding organ internal seperti usus, pembuluh darah. Nah, itu biasanya itu terdapat otot-otot polos. Nah, kalau jumlah intinya itu umumnya memiliki satu inti per sel. Bisa dilihat kayak seperti ini tuh, dia memiliki satu inti per sel. Selanjutnya itu bentuk serat atau sel otot. Nah, kalau otot, saya mulai dari otot jantung. Kalau otot jantung seratnya itu berbentuk silindris dan dia itu bercabang. Nah, kalau otot skeletal atau otot rangka, dia itu selnya panjang dan berbentuk silindris, tidak bercabang. Kalau otot polos itu berbentuk gelendong atau spindle shape yang berbentuk kayak seperti mata dan tidak bercabang. Nah, kalau percabangannya itu, kalau otot jantung sendiri dia memiliki percabangan yang memungkinkan sel-sel jantung berhubungan satu sama lain melalui diskus interkalaris. Selanjutnya itu ada percabangannya otot skelet atau otot rangka. Nah, dia itu tidak bercabang kalau otot skelet. Nah, kalau otot jantung juga dia tidak bercabang. Selanjutnya itu otot polos. Saya akan menjelaskan otot jantung yang dimana kalau otot jantung itu dia bentuknya itu terlurik, yang dimana tetapi sama tidak dengan otot skeletal. Kalau otot skeletal atau otot rangka itu dia tuh berbentuk terlurik dan memiliki pola yang jelas. Kalau otot polos tidak terlurik. Nah, selanjutnya kalau otot polos itu dia tidak terlurik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokalisasi dari otot jantung, otot skeletal atau otot rangka, dan otot polos. Yang pertama itu kalau otot jantung itu dia tuh terdapat khususnya itu ada di jantung. Kalau otot jantung. Nah, biasanya itu terdapat di dinding-dinding jantung kita. Biasanya itu terdapat otot jantung. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dari otot polos. Lokalisasi dari otot polos itu biasanya terdapat di dinding-dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan organ lain. Selanjutnya itu kalau lokalisasi dari otot skelet itu biasanya terdapat di seluruh tubuh yang terhubung dengan tulang. Pokoknya di mana-mana tubuh kita memiliki otot skelet itu pasti dia terhubung dengan tulang. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kelenjar ekrin TBK. Di sini juga kelenjar ekrin saya akan menjelaskan mengenai di media HP. Selanjutnya itu ini gambar preparat kelenjar ekrin, yang dimana kelenjar ekrin ini adalah tipe kelenjar keringat yang penting untuk pengaturan suhu tubuh. Kelenjar ini terbuka langsung ke permukaan kulit dan memiliki beberapa komponen dalam kelenjar ekrin. Selanjutnya itu sel kelenjar ekrin atau sekretori itu fungsinya menghasilkan keringat yang terdiri dari air, garam, dan beberapa zat lainnya. Keringat juga membantu untuk menurunkan suhu tubuh saat menguap. Ketika tubuh kita menguap biasanya itu mengeluarkan keringat. Nah, struktur yang ada pada sel ekrin itu sel myotepial. Fungsinya itu membantu mengeluarkan keringat dan berkontraksi saat otot berkontraksi, sehingga mendorong keringat keluar dari kelenjar. Selanjutnya itu ada sel basal.
fungsi dari sel basal ini, sel-sel ini mendukung dan menyediakan struktur untuk kelenjar serta berperan dalam regenerasi sel-sel kelenjar yang terdapat di kelenjar ekrin. Nah, dia juga mungkin berfungsi untuk menghasilkan nanti sel-sel yang baru di dalam kelenjar ekrin. Mungkin Tabe Kak, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata Kak. Tabe, terima kasih Kak.